Siapa Bro Gafur? Ini teknisi lift, Pak. Teknisi lift. Oh. Kalau ini jadi boleh pergi. Iya. Kalau nggak bisa keluar lift nanti, Ya. Pak. Oke. Kalau karena daripada kita nggak bisa keluar, mending ada bikin ketawa. Jadi gitu. Kalau terakhir sama teknisi mendingan. Teknisi, Harus Dedi keluar. kita suruh keluar. Ini ada yang mau perbaiki lift ini. Pak, ini ngomong-ngomong viral, Bapak. Haus ya? Haus? Ada yang haus? Oh, kita ada Mbak Nana di sini, Pak. Oh. Mbak Nana. Ada banana Pak. Mbak Nana. Mbak Nana. Mbak Nana minum Mbak Nana. Mbak Nana. Mbak Nana. Ade, itu kau kah? Menteri silakan. Makasih. Tangannya sampai gemeteran Saya gitu kok loh. sukanya warna Ini pisang, Pak. Kuning, Pak. Pisang. kok hari ini sepak kuning. Ini bulan. Oke. Aduh, saya nggak bisa nahan ketawa. Ngomong-ngomong viral, sebelum kita geser ke isu yang lain nih Pak, masih viral. Itu yang sempat viral, Bapak tuh tangan aja viral, Pak. Benar nggak, guys? Ada nggak yang penasaran? Saya yakin ya ada yang penasaran. Itu kode apa? Itu jelas kode. Itu kode apa? Sama Pak Rosan. Jadi gini, waktu itu kan kita kunjungan ke Bangka Bangka Belitung, Belitung. Satgas. Satgas itu untuk penataan timah. Terus kita dalam ruangan itu panasnya minta ampun. Iya. Panas minta ampun. Jadi hampir semua itu keringat. Pak Presiden juga keringat kan gitu kan. Saya ya jahil aja aku sama Rosan. Saya sama Pak Rosan kan sahabat. Iya. Jadi saya jahil. Jahil begini kan. Maksud saya ini panas ini. Ini panas bos dalam hati gue kan. Tapi kan kita nggak berani ngomong. Presiden lagi Bos ngomong. besar lagi ngomong jadi kita begini. Tapi saya lihat Rosan kan kalau panas kan mukanya merah kan. Iya. Kalau saya sih nggak mungkin merah kalau udah hitam. Jadi saya jahilin dia. Dan saya sering kok jahil-jahil sama dia. Karena teman akrab kan. Mendekat ya. Ya, jadi kita membayangkan setiap gerak-gerik Pak Menteri ini disorotin ya semuanya. Jadi jangankan yang remeh-temeh, sampai kebijakan pun kan disorotin sekarang nih semuanya. Tangan aja viral apalagi kebijakan. Ya, tapi ngomong-ngomong kebijakan, Pak, kita kemarin baru datang dari Minahasa ya minggu lalu. Ya. Nah, itu kan cerita tadi Bapak cerita soal apa ya? Soal Boleh minum, boleh minum. Boleh, Pak, boleh, Pak. Kan judulnya demokrasi. Sampai lupa nawarin minum. Saya temenin minum, Pak. Oke. Beberapa kali saya nemenin Pak Menteri itu selalu ngomong cerita soal ini nih. Coba dipotong, di play dulu videonya. Saya lahir pakai lampu pelita, bukan di rumah sakit. Lampu pelita yang bangun pagi di sini saya hitam. Dan agar tulisan itu bisa kita baca dari Pak Guru punya tugas, maka muka kita harus lebih dekat. Akhirnya itu hitam. Nah, itu selalu Bapak bawa itu cerita kemana-mana. Yang kami tangkap itu berkesan ya Pak, hidup dengan kondisi tanpa akses listrik. Apakah ini juga yang jadi mungkin secara emosional tuh Bapak kalau ngomongin listrik desa itu Iya, karena gini Gi. berapi-api gitu, terbawa emosi. 0 sampai 12 tahun kan saya hidup di desa. Dimana itu kan nggak ada Listrik. Kita SD kan nggak ada listrik. Jadi SD itu kan dimana masa usia yang daya ingat kita tinggi. Core memori kita dibangun ketika SD itu ya. Tinggi sekali. TV nggak ada. Dulu kan TV-nya hitam putih. Jadi saya di desa. Jadi kalau mau nonton TV harus ke ibu kota kecamatan. Dan itu dayung. Dayung apa? Sepeda. Dayung sampan. Oh, dayung sampan. Kalau nggak jalan kaki. Kalau tidur di rumahnya nenek, jalan kaki. Oke. Jalan kaki sekian jam lah baru sampai kan. Nggak ada listrik, gitu loh. Jadi saya juga lahir nggak ada listrik. Saya lahir itu pakai lampu pelita juga. Jadi itu yang Bapak bilang Iya. tadi, lampu pelita. Jadi apa ya? Betul-betul terkesan. Dan hidup nggak ada fasilitas listrik itu adalah hidup 5 langkah yang berpotensi
untuk menjadi ketertinggalan. Kita nggak tahu informasi luar. Ya. Kita juga fasilitas mau setrika aja Nggak bisa. susah, harus pakai arang, susah, gitu ya. Kulkas nggak ada. Jadi hidup semua dengan terbatas. Dan pada saat itu rata-rata di desa itu memang hidupnya kayak gitu. Tapi oke, kita jalanin aja. Nah maksud saya gini ya, itu membekas dalam hidup saya. Ya. Tapi bahwa anak-anak desa itu belum tentu masa depan mereka Akan itu begitu terus. akan begitu terus. Ya. Dan teman-teman saya yang teman-teman pengusaha, teman-teman sekarang banyak pejabat, yang juga hidupnya sama dengan saya. Jadi saya berpikir masih ada 5.700 desa, 4.400 dusun. Kelak anak-anak ini hidup mereka belum tentu orang-orang kota itu jauh lebih baik. Ya. Belum tentu anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat, anak-anak anggota DPR, anak-anak jenderal, belum tentu hidup anak-anak itu lebih baik daripada anak desa ini. Anak saya bilangin, kamu bapakmu sekarang jadi menteri, dulunya pengusaha. Tapi kamu untuk bisa mencapai suatu titik di mana harus sama-sama bapakmu, you harus berjuang. Usaha sendiri. Nggak ada privilege. Nggak ada. Kalau you akan nyaman dengan situasi yang ada, itu kau sedang menggali kuburmu untuk kau ditinggalin sama orang lain. You akan lambat. Jadi, kenapa saya sangat mengena betul dan menghayati? Saya pingin di 2029 semua desa, semua kelurahan, dusun ini semua sudah listrik. Tujuannya apa? Kita nggak pernah tahu anak-anak ini kelak jadi apa. Siapa yang akan jadi pemimpin? Siapa yang akan jadi pemimpin dan anak-anak ini? Mungkin suatu saat anak-anak ini ada yang jadi presiden, Ya. ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi mungkin ketum Golkar, ya, ada yang menjadi